Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Sudah pantas DPR ini dibubarkan oleh rakyat. Terbetik berita Badan Legislasi DPR di mana mengubah peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR demi memberikan landasan hukum bagi penetapan panitia khusus atau pansus rancangan undang-undang Ibu Kota Negara. Jumlah anggota dan pimpinan pansus RUU Ibu Kota Negara itu menerabas ketentuan yang diatur dalam tata tertib DPR sebelumnya. Tindakan itu dinilai menunjukkan DPR tidak mengikuti asas bernegara yang baik. Dilakukan demi memenuhi ambisi pribadi Presiden Jokowi agar RUU Ibu Kota Negara baru dapat disahkan secepatnya dan IKN baru dapat segera dimulai pembangunannya di masa periode tahun akhir junjungan mereka Presiden Jokowi. Menerabas aturan apalagi dilakukan oleh DPR yang semestinya tahu aturan sangatlah keterlaluan. Mereka merasa sangat berkuasa karena koalisi gemuk seakan mereka bisa berbuat semau-maunya. Mereka DPR ini tidak belajar betapa produk mereka, Undang-Undang Cipta Kerja yang juga dilahirkan dengan cara seenaknya, akhirnya diputuskan sebagai undang-undang yang cacat alias inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, masyarakat secara bergelombang baik melalui kajian dan juga aksi menolak RUU Cipta Kerja tersebut. Sekarang mereka mau melakukan hal yang sama. Secara kepentingan publik, DPR sudah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Sudah tidak tepat disebut sebagai lembaga wakil rakyat. Lebih tepat sebagai lembaga kepanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Pokoknya apa yang diinginkan oleh rezim yang berkuasa harus segera dilahirkan undang-undangnya oleh DPR. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Akan halnya RUU IKN ini tidak ada hal yang mendesak bagi kepentingan rakyat. Kecuali yang mendesak adalah masa jabatan presiden akan berakhir sebentar lagi. Sehingga RUU IKN harus disebut dan juga dikebut-kebut demi legasi Jokowi. Kalaupun melanggar tata tertib, yang dirubah aturannya, yaitu tatibnya. Sebenarnya DPR sudah sangat pantas dibubarkan oleh rakyat, karena bukan lagi memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat. Memang kalian itu pantas disebut tak baik. Setelah dilantik menjadi anggota DPR dan DPD, yang kalian tunjukkan di depan rakyat adalah perebutan kursi pimpinan DPR dan MPR. Kalian semua betul-betul politikus yang sebenarnya. Kalian itu hanya kasak kusuk memperebutkan kursi ketua DPR dan ketua MPR. Setelah kursi ketua DPR diberikan kepada orang yang paling kuat posisi politiknya di Indonesia ini, sekarang kalian bercokol untuk kursi ketua MPR. Orang Golkar merasa berhak, orang Gerindra merasa pantas, orang DPD merasa wajar. Berhak, pantas, wajar menduduki kursi ketua MPR. Kalian saling sikut, lobby sana, lobby sini. Sedikitpun kalian tak ingat korban yang ada di Wamena dan para korban yang dibakar di kota yang horor itu. Anak kecil jadi korban. Ya, seperti itu di Papua. Malah kalian berpesta pora di gedung parlemen, bagi-bagi kursi pimpinan. Ketawa ketiwi menyambut kenyamanan hidup kalian, menyambut peluang-peluang korupsi yang bakal bertebaran di sekitar kalian. Korupsi yang tidak akan bisa lagi ditangkap oleh KPK setelah kalian lumpuhkan lembaga anti korupsi itu dengan dukungan Jokowi. Sangat memalukan, memuakkan, mencicikkan. Tak pantas kalian dijuluki anggota dewan yang terhormat. Tak pantas kalian disebut senator rakyat. Karena kalian tidak punya kehormatan sama sekali. Ternyata, bagaimana mungkin rakyat menyebut kalian terhormat kalau begini cara kalian duduk di DPR dan DPD atas nama rakyat? Kalian bergembira ria di gedung parlemen, senang dilantik. Senang bayangkan segala macam fasilitas dan keistimewaan yang bakal kalian sandang sebagai anggota DPR dan DPD. Sungguh luar biasa kalian yang tak punya hati. Foto-foto kalian yang tersenyum lebar sudah dilihat oleh seluruh rakyat.
Ini terjadi di negara yang bernama Indonesia. Selama 5 tahun mendatang, yang akan menipu rakyatnya bukan hanya para penguasa eksekutif, bukan hanya para Pinocchio dan induknya Pinocchio. Gerombolan dari penipu rakyat akan bertambah lagi. Tambahannya tidak sedikit, 500-an orang. Dan sudah bagi-bagi jabatan penting dan setengah penting di lingkungan Dewan Penipu Rakyat, yang disingkat DPR. Mohon maaf, singkatan ini sama dengan singkatan untuk Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia yang juga disebut DPR. Ya, kesamaan ini hanya kebetulan saja. Sekali lagi, tulisan ini bercerita tentang DPR di negara Indonesia, tak jauh dari Indonesia. Ketua Dewan Penipu adalah salah satu dari keturunan penipu besar di Indonesia. Para pimpinan lain juga penipu-penipu kawakan. Memang ada beberapa orang penipu pemula, yaitu mereka yang baru terpilih pertama kali. Tapi dalam beberapa bulan saja mereka akan berubah menjadi penipu handal. Akan ada berbagai sesi pembekalan materi penipuan rakyat untuk semua anggota dewan. Indonesia memang dihuni oleh para politisi penipu. Mereka menipu untuk segala hal. Menipu ketika menguraikan janji-janji kampanye pemilihan umum. Menipu dalam mendapatkan suara pemilih dan menipu pula ketika menghitung perolehan suara mereka. Bahkan sesama calon anggota dewan pun lumrah saling menipu. Perlu pula ditegaskan bahwa penipuan adalah profesi yang paling digemari di Indonesia. Semua yang menjadi tugas dan wewenang dari DPR akan dikerjakan dengan cara ataupun melalui proses penipuan. Sebut saja penyusunan anggaran kementerian, ketuk palu untuk undang-undang yang menguntungkan para penipu dari dunia usaha, sampai ke persetujuan proyek-proyek raksasa di seluruh Indonesia, dan termasuk pula penetapan para pejabat penting lembaga negara Indonesia, seperti komisaris, komisioner, direktur utama, dan lain sebagainya. Sebagai lembaga yang berlandaskan atas asas penipuan, DPR Indonesia harus selalu menjaga agar indeks penipuan mereka selalu tinggi. Indeks penipuan itu perlu dipertahankan tetap tinggi supaya mereka itu boleh terus memakai kata penipu di nama lembaganya. Kalau DPR Indonesia gagal mempertahankan indeks penipuan, maka secara otomatis nama lembaga itu akan berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat karena dianggap tidak lagi menipu rakyat. Dalam arti, sebuah lembaga akan disebut Dewan Perwakilan Rakyat jika indeks penipuannya itu rendah sekali ataupun nihil. Ya, begitulah cerita tentang untuk Dewan Penipu Rakyat di negara sebuah yang kita sebut sebagai Indonesia. Mari kita ucapkan selamat bekerja untuk para Dewan Penipu Rakyat.